Sibuk banget lagi ngapain sih? Berisik, lagi konsentrasi nih ngisi teka-teki silang. Klub-klub apa yang nggak punya kiper dan pernah tinggal di istana? Mendaftar 12 kotak. Apa ya? Kecil, jawabannya klub presiden. Oh iya, pas. Klub presiden. Ngomong-ngomong soal klub presiden, dengar-dengar Prabowo mau bikin klub presiden nih. Mau PDKT, silaturahmi, atau gimana nih sama mantan? Mantan presiden maksudnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali jadi sorotan usai disebut ingin membentuk Presidential Club. Presidential Club atau klub presiden yang digadang-gadang olehnya bakal jadi gaya baru politik di Indonesia nih. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansar bilang, tujuan klub presiden dibentuk agar Prabowo bisa mendapatkan masukan dari para presiden Republik Indonesia sebelumnya terkait permasalahan bangsa sekaligus wadah silaturahmi. Terus, isinya siapa aja dong? Dhanil menyebut, klub presiden berisi Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi, wacana itu belum pasti akan terrealisasi. Wah, kayaknya seru nih para mantan orang nomor 1 di Indonesia bakal rutin bertemu dan kongko bareng. Kalau komentar dari istana soal usulan pembentukan klub presiden, gimana ya? Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana, presiden dan mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi. Ari menyebut, sosok Presiden Joko Widodo selama ini juga selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tokoh bangsa lainnya. Nah, kalau respon dari Jokowi gimana nih? Ternyata Jokowi juga menyambut baik rencana Prabowo untuk membentuk klub presiden. Bahkan Jokowi usul pertemuannya bisa digelar 2 hari sekali. Jokowi bilang jika wacana itu terrealisasi maka kegiatan silaturahmi antar presiden dari masa ke masa bisa sering dilakukan. Ya, bagus. Minta pendapat Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Keinginan Prabowo buat bikin klub presiden ternyata mengundang sejumlah respon dari beberapa partai. Ada Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, dan juga Partai Bulan Bintang yang udah ngasih komentar. Ada yang ngedukung, ada yang setuju, ada juga yang ini nih. Partai Demokrat menyambut baik rencana Prabowo itu karena dinilai bisa nyiptain suasana teduh dan harmonis. Kalau Golkar meyakini Prabowo pasti bisa menyatukan kembali dan mempererat hubungan antar para presiden terdahulu. Nah, kalau PAN sedikit kurang yakin nih. Menurut PAN, klub presiden akan sulit dihadiri oleh semua mantan presiden karena punya kesibukan berbeda-beda. Partai Bulan Bintang atau PBB juga turut berkomentar. Menurut PBB, klub presiden bersifat sukarela. Jadi yang nggak mau datang juga nggak apa-apa. Karena persoalan politik dan pribadi antara para presiden terdahulu seharusnya sudah selesai. Sementara PDIP menyebut rencana Prabowo itu merupakan ide yang baik. Tapi katanya Prabowo lebih baik fokus mempersiapkan masa transisi dan hal lain yang lebih penting ketimbang membuat klub presiden. Waduh, jadi antara setuju dan gak setuju nih ya. Dari tadi ngomongin soal klub presiden, tapi sebenarnya dari mana sih asal-usul klub presiden? Penasaran kan? Jadi, klub presiden adalah salah satu klub paling eksklusif di dunia yang hanya beranggotakan para presiden Amerika Serikat. Klub ini didirikan pada Januari 1953 oleh Presiden Herbert Hoover. Pada saat pendiriannya, Hoover menghadiri pelantikan Presiden Eisenhower.
Hoover mendekati Presiden Truman pada acara pelantikan tersebut dan menyarankan agar mereka membentuk sebuah klub yang beranggotakan semua Presiden Amerika Serikat yang masih hidup. Truman pun mengiyakan dan sejak saat itu semua presiden menjadi anggota klub ini. Meski tak terstruktur secara formal, klub presiden di Amerika Serikat menjadi forum bagi para mantan presiden Amerika Serikat untuk bertemu, membahas permasalahan nasional dan bekerja sama dalam program kemanusiaan. Selain di Amerika Serikat, konsep yang mirip-mirip Presidential Club juga ada di sejumlah negara lain, di mana para mantan pemimpin negara terlibat dalam kegiatan bersama. Sebagai informasi, dalam menjalankan tugasnya, Presiden memang membutuhkan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Karena itu, dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Tugas dan fungsi One Team Press tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Nasihat dan pertimbangan untuk presiden wajib diberikan oleh One Team Press baik diminta maupun tidak diminta oleh presiden. Nah, anggota One Team Press tidak boleh memberikan keterangan, pernyataan, dan menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. One Team Press terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatan keanggotaan One Team Press berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh presiden. Bedanya, dengan konsep Presidential Club, One Team Press tidak hanya diisi oleh para mantan presiden, tapi juga tokoh nasional di luar mereka. Lalu, gimana ya kata pengamat soal klub presiden ini? Ada 5 alasan mengapa rencana Pak Prabowo untuk mendirikan Presidential Club itu nampaknya akan sulit direalisasikan. Pertama adalah karena 3 mantan presiden ini berada di dalam 2 kubu yang berbeda. Pak Jokowi dengan Pak SBY jelas mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 yang lalu, sementara Ibu Mega mendukung Ganjar Pranowo. Dan 2 kubu ini tentu saja 2 kubu yang berbeda jalan politik dan berbeda dukungan politiknya masing-masing, sehingga mungkin ya ke depan juga mereka akan melakukan hal yang sama. Kedua, berdasarkan itu saya memiliki kesan PDIP akan memilih jalan untuk menjadi oposisi. Sebagai oposisi tentu saja mereka berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan yang berada di luar pemerintahan, maka suara mereka itu akan terlihat dari apa yang menjadi kebijakan PDI Perjuangan di DPR. Maka tentu akan mengherankan nanti bila mana suara PDI Perjuangan di DPR misalnya menyatakan berbeda dengan suara pemerintah, sementara Ibu Meganya sendiri berada di dalam satu ikatan yang disebut dengan Presidential Club, yang seolah-olah di dalam Presidential Club itu telah dibicarakan berbagai kebijakan yang mungkin akan ditempuh oleh Pak Prabowo. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, memang sulit untuk menghindari bahwa keinginan Pak Prabowo ini bermaksud untuk 2 hal yang lain gitu. Pertama adalah menjembatani komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan yang kedua saat yang bersamaan itu seperti tanda kutip ya menundukkan oposisi di bawah ya pemerintahannya Pak Prabowo, sekalipun ya tidak masuk di dalam lingkaran kekuasaannya. Justru Presidential Club ini dibutuhkan dalam rangka membuat oposisi ya, dapat ditaklukkan tanda kutip itu meskipun mereka berada di luar pemerintahan. Nah, karena ada forum yang disebut forum rembukan antara mantan-mantan presiden yang berbeda sikap dan pandangan itu tadi, maka hasil rembukan itulah yang dianggap nantinya sebagai suara dari partai-partai politik yang berada di parlemen, baik yang mendukung maupun yang mengoposisi
pemerintah. Nah ini cara lain untuk tanda kutip itu tadi menundukkan kemungkinan munculnya oposisi terhadap pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah, alasan yang keempat, saya tadi udah menyebutkan salah satu kesulitannya itu karena ada persoalan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, pun juga sebetulnya antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Faktor kelima adalah Pak Prabowo sendiri berada dalam pusaran ketegangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu. Karena seperti kita ketahui, ya anaknya Pak Jokowi itu digandeng oleh Pak Prabowo gitu. Jadi bagaimana Ibu Mega bisa menjadi bagian dari orang yang bersama-sama melukai perasaannya pada Pilpres 2024 yang lalu gitu. Akhirnya kelar juga ngisi teka-teki silangnya. Tinggal teka-teki soal Prabowo nih yang belum kejawab. Beneran bakal terwujud bikin klub presiden atau cuma angan-angan? Ups.